sanggup mengubah kehidupan kami, Engkau yang sanggup memulihkan kehidupan kami, Engkau yang memperbaharui kehidupan kami, dan Engkau juga yang menebus kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kepada saat ini kasih-Mu tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oleh karena kebesaran-Mu Bapa, kami boleh dimenangkan, kami boleh dikeluarkan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk setia bersama Engkau Bapa. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan, Kau senantiasa beri kami kesehatan, Kau beri kami kekuatan, Kau memberkati kami dengan begitu luar biasa Bapa. Ya Tuhan, Kau mengerti setiap kerinduan hati kami masing-masing Bapa. Biarlah Kau mau dengar doa seru kami Bapa. Dan biarlah yang saat ini sakit Kau mau sembuhkan, yang menghadapi persoalan Kau mau membuka jalan, yang menghadapi kesesakan Kau memberi kemuliaan Tuhan. Sebab di dalam tangan-Mu ada hal yang terbaik untuk kami, dan terlebih ada kemenangan yang besar bagi kami Tuhan. Ya Yesus, biarlah semua boleh memperoleh berkat yang besar dari-Mu Bapa. Biarlah kami senantiasa memperoleh kasih cinta-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hidup dalam kami Bapa. Kau hadir di setiap langkah kami. Kau hadir dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Ya Yesus, berkati saudara-saudara kami yang belum hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah Kau lindungi kami mereka dalam perjalanan, agar boleh bersama kami untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, mulai dari pemain musik, worship, leader, singer, jaga siri, sound system, asal pembedaan budi-budi, terlebih yang hamba yang menyampaikan berkat firman-Mu Bapa. Kami juga tahu kami akan keluarga menunggu kepada kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati jemaatnya, berkati kerinduannya, terlebih akan pelayanannya. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya Yesus, biarlah Kau mau urapi setiap kami Bapa, agar segala pujian penyembahan kami boleh berkenan di mata. Haleluya. Silakan duduk Tuhan. Sudah kasih-Mu dari kami, Kau rela disalib menebus kami, Kau mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pengorbanan sungguh berarti bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat sekarang. Terima kasih buat Tuhan-Mu Bapa. Mau kita memberi lagi Tuhan, karena kami memberi lagi. Haleluya Yesus. Haleluya.
memberkati ibadah kami di dalam pertengahan dan akhirnya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untukmu Bapa. Kami buka ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bersorak-sorak bersyukur.
Haleluya, kita banyak bersyukur karena nama Tuhan. Tiba saatnya siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja dan kami dengarkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kami dalam hidup kami Bapa. Kami ingin berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami Bapa. Melalui darah-Mu Tuhan, Kau mau memampukan kami lebih lagi, Kau mau menguatkan kami lebih lagi. Terlebih iman kami Tuhan, agar kami akan pernah goyah untuk tetap setia pada-Mu Bapa. Ya Yesus, biarlah Kau mensucikan hati kami Bapa untuk memperoleh berkat. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
berdoa untuk firman Tuhan. Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang lebih istimewa. Karena apa? Kita diberi kesempatan kembali untuk memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus atau kematiannya, dinamakan di mana-mana, dikatakan Jumat Agung, Jumat yang mulia, Jumat yang besar melebihi hari-hari Jumat yang lain, karena hanya 1 tahun sekali kita memperingati hari Jumat Agung seperti pada saat ini. Apa kata firman Tuhan di dalam Jumat Agung pada saat ini? Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 47. Mari kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca bersama. Kita aminkan bersama. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 47. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu ke-8 mengikuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan hampir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika para pasukan melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah peristiwa di beberapa ribu tahun yang lalu tentang pengorbanan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Di sini tadi ayat 44 dan 46 mengatakan tanda-tanda bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Waktu mau kematian
gelap gulita. Mulai jam 12 sampai jam 3 tidak ada matahari bersinar. Lah, ini salah satu bahwa kematian Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, ada tanda-tanda yang ajaib. Selanjutnya ayat yang ke-47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa orang benar Tuhan Yesus mau rela mati? Kita baca Filipi pasal 2 ayat 8. Haleluya. Kita baca bersama, kita aminkan bersama. Filipi 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dasarnya Tuhan Yesus itu orang benar, orang tak pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat pelanggaran. Mengapa rela harus mati dengan cara digantung di kayu salib? Filipi 2 ayat 8 tadi mengatakan, karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia daging taat kepada Allah Bapa yang diperintahkan harus merendahkan diri dan taat sampai mau mati digantung di kayu salib. Bahkan di dalam Injil Lukas yang di dalam penyaliban Tuhan Yesus ada 2 orang-orang yang berbuat jahat di tangan kanan dan di tangan kiri Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan salah satu orang jahat? Yesus, ingatlah aku kalau kau datang sebagai raja, kata orang jahat yang sama-sama di sana. Hari ini kamu juga bersama-sama aku di Firdaus, yaitu dijamin keselamatannya karena mengaku perkataan firman Tuhan itu membawa keselamatan. Yang satunya masih menyangka, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat dan dilakukan. Itulah kasih Tuhan tanpa batas, tidak membeda-bedakan. Kata firman Tuhan dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, mari datang kepada Tuhan, berperkara kepada Tuhan. Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Kalau merah seperti kesumban, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan, rela berkorban, rela mati di kayu salib. Tuhan mau umat ciptaan Allah segambar dengan Allah sendiri, satu pun tidak ada yang binasa, supaya diselamatkan dan percaya akan pengorbanan penyaliban Tuhan itu membawa keselamatan dan pengampunan. Dan selanjutnya, apa yang ditentukan oleh Allah Bapa buat Tuhan Yesus? Kita baca
tetap di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang ke-24. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ditetapkan Allah Bapa, Tuhan Yesus harus bangkit dari kematian. Kematiannya hanya 3 hari untuk menebus segala dosa kesalahan manusia. Dan di dalam kebangkitannya juga akan membangkitkan kita, menghidupkan kita di bumi ini sampai kekal selamanya yang dikatakan tadi ayat 7 Lukas 24. Yaitu bahwa anak manusia keharusan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Siapa orang berdosa? Ialah kita mengakui di hadapan Tuhan kita bukan orang yang sempurna. Kita pernah berbuat kesalahan dosa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur ke hadapan Tuhan. Kita akui segala kesalahan dosa. Pengorbanan Tuhan penyaliban dan menghapus segala dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Bahkan terus Lukas pasal 24 ayatnya yang ke 46 47 dan 48. Tetap di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46, 47, 48. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus Kristus harus bangkit dan hidup, mengalahkan maut, mengalahkan penyakit. Tadi kita memujikan bersama pujian dulu penderitaan apa saja hari ini kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita mengaku, kita mohon pertolongan Tuhan melalui pengorbanannya hari ini yang sebentar kita akan bersama-sama menghadapi perjalanan. Ada kuasa dengan tubuh dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mendatangkan kuasa bagi setiap kita yang memerlukan pertolongan apapun daripada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berulang-ulang dalam firman Tuhan Yesus harus bangkit, harus bangkit pada hari ketiga, dan nanti hari Minggu akan kita peringati hari kebangkitannya. Dan selanjutnya, apa perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya?
47 dan 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita tidak hanya suatu tradisi. Kalau hari ini kita memperingati hari Jumat Agung wafatnya Tuhan Yesus, nanti hari Minggu memperingati hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari ngomong wis mandek. Kita gak mau berbuat apa-apa. Padahal perintah Tuhan ayat 7 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, dari kita semua dan dimanapun kita berada. Orang yang ingin bangkit hidup bersama Tuhan untuk selama-lamanya harus mendapat pengampunan dosa. Kalau sudah diampuni, bertobat, tidak diulang-ulang. Kalau sudah bertobat, diampuni, kita tidak berhenti. Ayat 48, diutus oleh Tuhan karena kita anak-anaknya. Kata firman Tuhan ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, tinggal saudara kasih dan saya sekali lagi, kalau sudah selesai peringatan Jumat Agung, selesai Paskah, kita nggak mandek, kita terus bekerja di ladang Tuhan, diutus Tuhan memberitakan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus adalah ada pengampunan dosa. Dan kalau sudah diampuni, bertobat, berhenti, tidak berbuat dosa lagi. Sehingga kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, di sana dikatakan, kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, dimanapun berada, supaya mereka semua diampuni, diselamatkan. Tugas kita, mari kita terus maju, gak mandek. Saudara juga saya belajar sudah tua ini seperti teladan ibu gembala kita. Tidak mau mandek. Di mana kita berada, di rumah Tuhan, di keluarga, di tetangga, di mana beraktivitas, kamu adalah saksi-saksiku untuk memberitakan Allah kita bukan Allah yang mati, Allah bangkit hidup, memberi pengampunan dosa dan bertobat, dan hidup kita akan diberikan kekal selama-lamanya, dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang seturut akan firman-Nya Tuhan, sehingga hidup kita menjadi anak-anak Allah, menjadi berkat bagi kita sendiri, bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari pengorbanan Tuhan hari ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Kita punya iman, kita punya percaya, kita punya keyakinan beban penderitaan masalah apa yang kita bawa di dalam Tuhan saat ini. Tuhan berkuasa untuk menolong berkat kita. Yang sebenarnya saya sendiri maaf, terima kasih doa-doanya terganggu sedikit kesehatan saya, meriang bisa tampung doanya. Saya belajar seperti yang diajarkan Tuhan, taat, merendahkan diri, melaksanakan apa yang ditugaskan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Pengorbanan luar biasa.
sampai selama-lamanya dengan pimpinan Roh Kudus. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama berdiri. Tuhan memberkati.
Kami mengucap syukur pada Jumat Agung. Dan Yesus, Engkau yang dihina, Engkau yang disiksa dan biasa menderita kesakitan. Kami mengira ia ditindas oleh Allah, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan kita seharusnya kita. Engkau dalam hati untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Hidup adalah Kristus. Itulah ikrar kami Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau berkati mereka yang telah menyampaikan firman. Pakai dia terus lebih aneh lagi. Menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang tercurah yang daripada Engkau Tuhan kepada jemaat Galilea. Berkati Ibu Gembala. Berkati semua jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Syukur Bapa. Pada malam yang indah ini
Kami datang kepadamu dengan kerinduan hati kami untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Bapa melalui perjamuan kudus yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Bapa, terima kasih. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini. Ya Allah, Tuhan. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangga, pelayanan mereka Tuhan. Dan mereka sehat, kuat, panjang umur untuk melayani Tuhan terus menerus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Kita angkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan
Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, limpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak.
kasih kalau kami boleh ada saat ini. Semua oleh karena cinta-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Semua oleh karena pengorbanan-Mu yang mulia di atas kayu salib Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Sekarang terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Sehidangan sama dengan Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbedaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan sabda dalam firman Tuhan. Dibacanya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati kami tangan yang siap memberikan persembahan Tuhan. Memberkati Tuhan akan hamba-Mu yang akan mengedarkan puji-puji Tuhan. Memberkati akan kesehatan kerinduannya Tuhan. Memberkati dalam setiap pelayanan. Bapak kita syukur dan terima kasih. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena
persembahan perbaikan gereja, persembahan Paskah, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kalinya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Lea yang telah pada malam ini telah menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur ya, berterima kasih pada Tuhan yang pada malam hari ini kita sembah karena kita sehat ya. Kita ada di tempat ini untuk bersama-sama memperingati Jumat Agung bersama-sama ya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Bapak Ibu Saudara, minggu kita bertemu di tempat ini kembali. Kita akan merayakan ibadah Paskah bersama-sama yang dimulai seperti biasa jam 6 sore. Semua yang ada di tempat ini kita hadir kembali ya untuk merayakan ibadah Paskah. Teman-teman, saudara yang tidak hadir pada malam hari ini kita ajak biar kita sukacita pada ibadah Paskah minggu besok 2 hari lagi ya. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu kita ketemu lagi di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Saya cari itu kayak kita. Tim musik Tuhan memberkati. Pergumulan dan kerinduannya pasti Tuhan memberkati. LCD Sound System Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur ya, ada 2 keluarga yang mengucap syukur pada malam hari ini. Tidak janjian, tidak timpun-timpunan. Keluarga Kak Gita sama Mas Santo, satunya keluarga Dr. Renata sama Dr. Teddy. Semua bersukacita pada malam hari ini. Abah Mas Santo naik pangkat menjadi apa tadi tak tulis kok. Puji nama Tuhan. Tadi tak saya suruh saksi, Bang, kesaksian ya Bang. Wah. Puji nama Tuhan ya. Kita bersuka-suka di dalam ibadah Jumat Agung tahun 2026 ini. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini.
perbuatan tangannya. Terbukti Tuhan pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami memuji, membesarkan nama-Mu, Engkau memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami bersatu sehati menyerahkan dan berdoa buat sidang jemaat yang tidak hadir Tuhan, yang sakit biar Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar Tuhan bersatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang ujian, yang skripsi, yang magang Tuhan, biar supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, mereka boleh Tuhan Yesus lulus dengan tepat waktu dan mendapat nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, syukuran terima kasih. Berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, berdamaian, jauhkan dari huru-hara, demo-demo Tuhan, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa seperti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah, dalam mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, biar Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, Tuhan Yesus, mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pengerja kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan seluruh sidang jemaat GBI Galilea tanpa terkecuali. Biar Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk melayani Tuhan, meninggikan Tuhan dimanapun kami berada sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Sebentar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang Tuhan dengan lemah, Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah, Tuhan sudah singkirkan, Tuhan sudah angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat yang indah Tuhan, kami menanti berkat yang daripada surga. Pedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Bapa, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama